Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Saya Vicky Balfas. Kita ketemu lagi pada sore ini. Kita kedatangan tamu nih. Hari ini pembinanya Dewan Pembina dari Bintang Mersi Indonesia dan salah satu presidium dari Bintang Mersi Indonesia atau yang kita kenal dengan BMI. Selamat sore, Bang Hengki. Apa kabar? Kita ketemu lagi nih, Pak Profesor. Alhamdulillah sehat. Dan Bang Juju Purwantoro. Selamat sore. Selamat sore. Kita senang banget ketemu hari ini dengan abang-abang kita. Hari ini kita akan membahas nih. Ini banyak pertanyaan di luar. Begini Bang Hengki, khusus Bang Hengki nih. Nama Bintang Mersi Indonesia nih besar banget sekarang. Mencuat mulai dari Pilpres kemarin, ya, 2024, 2023 dan akhir di penghujung 2023 saya mengikuti sampai 2024. Pertama Bintang Mersi Perubahan, lalu Bintang Mersi Indonesia. Ini apa ini? Orang bahkan se-Indonesia nih. Saya jalan ke Sukabumi, ke Sumatera Selatan, bahkan sampai ke teman saya ada di Makassar, tahu Bintang Mersi Indonesia ini. Begitu besarnya nama ini, banyak yang bertanya. Kebetulan saya mau tanya, sampaikan ini saya harus sampaikan nih, pemirsa. Saya harus sampaikan, kebetulan ini ada, beliau ini salah satu pendiri partai yang kita kenal, ya kan? Bang ini dari Formatur Tunggal, dulu kalau nggak salah abang pendiri Partai Demokrat ya Bang ya? Iya. Formatur Tunggal. Lalu kok ada persamaan nih Bang? Sama, saya melihat lambang Bintang Mersi Indonesia ini lambangnya nih persis banget dengan lambang partai, satu partai khusus kita sebut aja ya. Ini Partai Demokrat nih sama lambang. Ini gimana Bang? Abang, karena apakah Abang memang karena pendiri gitu loh? Tolong dijelasin biar masyarakat di luar, pemirsa semua yang melihat tayangan kami ini bisa jelas gitu. Silakan Bang. Oke. Terima kasih. Memang di saat-saat Pilpres, sebelum Pilpres dan setelah Pilpres sampai dengan saat ini, sebuah ormas yang namanya Bintang Mersi semakin tenar. Tadi ada pertanyaan, historical Bintang Mersi ini kok sama dengan salah satu partai? Iya. Ya benar. Ya. Jadi Bintang Mersi ini adalah lambang dari salah satu partai yang sempat menjadi juara di Republik ini. Dibentuk, berbuat, dan menang. Kebetulan saya salah satu pendiri di partai itu yang namanya Partai Demokrat. Oke. Lalu, kenapa pakai Bintang Mersi? Mungkin akan ada orang yang akan mengklaim lambangnya. Oh no. Saya sebagai pemilik legal standing yang mendirikan partai itu, lambang itu saya yang buat. Oke. Ya. Bersama dengan teman-teman, ada 1-2 orang teman. Lalu pada saat mendirikan partai itu hanya berlima. Oke. Lalu berkembang menjadi 99. Sehingga pada saat kami tidak keluar dan tidak bisa keluar dari partai itu, sementara partai tersebut sudah dikuasai oleh orang lain dengan cara-cara dia sendiri. Yang pasti bahwa lambang Bintang Mersi ini adalah mengingat kembali bahwa lambang ini, Bintang Mersi ini dengan 3 sudut itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, sosiodemokrasi, dan sosionasionalis. Oke. Ya. Nah, ini bentukan daripada
bintang Mercy itu sendiri Hmm. yang melambangkan Pancasila. Hmm. Ya. Tapi cuma 3 ya, berarti ya. Cuma 3 karena ketuhanan yang Maha Esa itu menonjol ke atas, Hmm. ke kanan itu sosionasionalisme adalah sila pertama dan sila kedua, Hmm. sudut ke kiri itu adalah sila keempat dan sila kelima. Oke, jadi melambangkan dari rangkuman dari Pancasila, ya, Bang, ya? Pancasila. Jadi ketika Bung Karno memberikan pidato di PBB tentang the 5 principles, Five principles. Oke. dan jika itu rumit maka bisa dikecilkan menjadi 3 trisila. Trisila, oke. Kemudian jika itu juga merumitkan maka bisa digunakan ekasila, gotong royong. Nah, sehingga by the way ya, itu sudah berlalu dan saat ini partai yang kita dirikan itu sudah dikuasai orang lain. Mudah-mudahan kami sebagai pendiri itu tidak dilupakan dan tidak dimanipulir. Oke. Ini yang pertama. Agar masyarakat Indonesia dan dunia tahu bahwa Partai Demokrat itu salah satu pendirinya dan salah satu yang mensitir untuk mendirikan partai itu dan menghimpun 99 orang itu adalah Hengki Luntungan. Oke, orangnya ada di sini. Keren, pemirsa, jelas ya semua ya. Silakan pemirsa, ya. siapa yang mau tersinggung silakan debat dengan saya. Oke. Dan Keren. Ketika Kongres Partai Demokrat tahun 2020, maka pendirinya itu kok hilang. Tinggal 2 orang. Oh, Yang satu sudah mati, yang satu masih hidup. Yang sudah mati itu Pak Vencer Mangka, yang masih hidup Pak SBY. Nah, ini super keliru. Dan yang tercatat dalam lembaran negara Republik Indonesia adalah 99 orang. Di antaranya nomor 45, Hengki Luntungan. Kenapa bisa abang yang mendirikan, apa bisa nomor 45, Bang? Ini pertanyaan satu hal, Bang. Buat saya nih, Bang. Karena begini, Bang. Kan abang formatur tunggal. Iya. Yang saya dengar ya. Ya. Dari teman-teman di luar, abang formatur tunggal mendirikan partai itu, partai tersebut. Lalu kenapa abang tidak nomor 1? Kenapa harus jadi nomor 45? Tolong dijelaskan biar masyarakat di luar tahu nih, Bang. Pemirsa semua 45 itu angka keramat. Oke. Bahwa tahun 1945 Indonesia merdeka. Oke. Sehingga saya memilih nomor 45. Gitu. Jadi, kalaupun ada Berarti yang atas pilihan abang sendiri nomor 45, 45 ya. iya Angka dong. keramat loh, pemirsa. Jadi, Oke. jadi itu maksud saya agar tidak boleh dilupakan. Jadi kalau ada orang mau mengaku ini dan itu mau ya itu bullshit lah. Saya masih hidup loh. Iya. Meskipun sudah banyak yang meninggal, tetapi masih tertinggal saya, Profesor Subur Budi Santoso, Profesor RM Rompas, dan Profesor Sigfrid Barhimpun, ada Ahmad Thorik. Ya, yang saya tahu itu yang masih ada Stefan Rumangkang, ada Ivan Pio, Oke. ada Feby Rumangkang. Oh, iya. Mungkin tinggal 8 orang. Tinggal 89 orang lah yang masih tersisa dari 99 orang. Oke, by the way, kenapa kita menggunakan sebuah organisasi Bintang Mercy? Karena seiring dengan perjalanan waktu, ternyata ketika selesai Pak SBY menjadi presiden, dia mengambil alih posisi, menggeser Anas. Maka partai ini mulai nyusut. Anas Urbaningrum ya? Ya. Oke, Anas Urbaningrum. Akibatnya banyak yang diberhentikan, dipecat, kemudian banyak juga yang terlibat korupsi, kemudian banyak yang keluar dengan sendirinya karena tidak setuju dengan pola-pola kepemimpinan yang dilakukan secara dinasti. Ini persoalan dinasti ini yang bahaya. Sehingga pada persiapan Pilpres 2024
Maka kami coba menghimpun saudara-saudara kami dalam konstituen Partai Demokrat awal untuk bergabung bersama Bintang Mercy, dan yang mendirikan Ormas Bintang Mercy itu adalah inisiatif dari Dr. Yusudarso yang kemudian memanggil Hengki Luntungan. Oke, Bang Yus ya, Lalu berarti ya. memanggil Ahmad Thorik, memanggil teman-teman yang mantan Demokrat. Sehingga sampai detik ini saya melihat bahwa ngetrennya itu Bintang Mercy di seluruh Indonesia, tapi kok nggak ada yang berani menggugat. Kenapa? Saya suka kalau ada gugatan. Terus emang siapa yang larang? Legal standingnya ada di saya. Iya, karena banyak yang nanya, ini jiplakan dari Demokrat kok dijiplak sih? Kalau bikin ormas, ormas aja yang lain gambarnya. Kenapa harus pakai lambang Bintang Mercy ini? Bintang Mercy nggak pakai lambang Demokrat. Wah, makanya saya bertanya, mengundang Abang untuk podcast hari ini. Begitu. Ketika ceritanya. barang ini menjadi besar, ormas ini, maka tidak boleh dipimpin oleh salah satu orang, agar tidak menjadi satu-satunya pemimpin dan pengambil putusan satu-satunya. Itu tidak boleh, tapi membentuk namanya presidium. Jadi dari 7 sampai 9 orang presidium, di antaranya ada bidang hukumnya yang namanya Pak Jujuk Purwanto, yang namanya Pak Vicky, yang namanya Pak Yusudarso, yang namanya Pak Soni Tuaidan, yang namanya banyak, ada 9 ya. Presidium. Jadi presidium itu dia tidak boleh mengambil keputusan dalam kesendirian, walaupun ada koordinator ketua presidium. Iya. Tapi dalam organisasi presidium itu adalah hak dan kewajiban serta jabatan posisi adalah sama. Sehingga perlu adanya koordinasi pada pembidangan-pembidangan terkait. Sehingga kami setelah pasca Pilpres, kami berupaya untuk tetap mendorong Master Anies Baswedan untuk menjadi gubernur Jakarta. Oke. Kenapa? Karena ya begitu beliau mau dihambat lagi ya, dengan cara-cara yang konon ya, cara-cara yang mainan kegelapan di keterangan. Dalam terang dan main gelap gimana tuh? Ya. Ada istilahnya. Jadi mainan politik ini kan mainan politik yang aneh bin ajaib. Jadi di samping saya pernah menyampaikan bahwa itu adalah sebuah form politik yang disebut menggunting dalam lipatan, ada teori politik domino. Ya. Kita berteman, tapi saya menutup jalan kau. Nah, ini kejahatan-kejahatan politik yang oleh Machiavelli disebut homo homini lupus. Manusia serigala terhadap manusia. Padahal bagus sekali dipandang mata kita. Nah, saya melihat pada operasi senyap yang tidak senyap. Ya. Seperti saya pernah sampaikan ya, ada beberapa partai yang mencoba untuk memasuki dalam ruang-ruang yang sudah tertata. Nah, ini bahaya. Siapa pemainnya? Gitu. Nah, ini setidaknya pemainnya ini, maaf aja ya, antara perpaduan antara civilization dan militarisme. Didukung oleh kekuatan pendanaan yang maha hebat. Iya, betul. Jadi apa yang disebut demokratisasi dengan kekuatan rakyat dan massa aksi, ini pada akhirnya nol. Bisa bayangin kalau dengan operasi senyap, orang tidak memberikan tiket melalui partai politik kepada seseorang yang dipilih oleh banyak rakyat. Saya kasih contoh misalnya, DKI dalam survei terakhir Anies di atas.
Tapi dia belum mendapatkan tiket yang signifikan. Hmm. Walaupun sudah ada pernyataan dari PKS, PKB, Nasdem, kemungkinan PDIP. Tapi ada kecurigaan-kecurigaan. Ya PKS bisa bergeser. Iya. Iya betul. Contohnya sekarang PKS mendukung Bobi Nasution. PKB bisa pilkada bergeser. di Sumatera Utara kan, Bang ya? Ini kan politik dagang sapi. Hmm. Di masa Bung Karno zaman dulu kan, tukar-tukaran aja kita. Orang Manado dibilang belante. Hmm. Jadi, gue dukung lu di sana, tapi lu dukung di sini. Sementara lu sendiri yang minta bahwa Anies menjadi kandidat. Nah, Tapi akhirnya mohon maaf, itu jangan sampai terjadi. Jadikan politik itu sebagai seni, agar kita bisa menjadikan diri sebagai seniman politik. Jadi abang sudah mencium gejala-gejala seperti itu bang ya? Untuk Sudah saya masalah mencium itu pencalonan dengan Anies ini. bahwa akan dijegal, konon katanya. Iya. Insya Allah kalau dia mampu menjegal, kalau memang Allah berkehendak, Iya. tidak ada tangan kuat yang mampu mengganjal itu. Amin. Amin. Jadi kenapa saya memilih dan kekuatan nasionalis lain memilih Anies? Karena seperti kata Mega kan, Bu Mega ya. iya. Anies itu orang konseptor, intelektual, dan dia menjalankan apa yang disebut marhenismenya Bung Karno. Wah. Waduh. Udah pas dong itu bang. Ya iya. Tapi kenapa PDIP gak dukung? Harusnya dukung dong. Udah, ya saya belum pastikan, Iya. tetapi 60%, 70% kayaknya akan bergeser ke Anies. Fenomenanya sudah ada bang ya? Iya. Nah, jadi ada fenomena di mana ucapan Mega itu merupakan dorongan bahwa dia. Kalau bukan Anies, siapa yang mampu menjalankan sistem pemerintahan seperti Bung Karno? Mana puklalat pun aku tak sanggup apalagi melihat darah manusia dengan ujaran kebencian. Simak itu apa kata Bung Karno. Iya. Nah, jadi jangan kita mau memenangkan diri dengan ujaran kebencian dan mengorbankan rakyat banyak. Iya. Oke. Aspirasi rakyat ya. Bung Karno kalau mau bertahan jadi presiden seumur hidup, bertahan kok. Tetapi akan terjadi banjir darah. Iya. Sehingga dia menyampaikan, lebih baik aku mundur ketimbang rakyatku yang menderita. Korban. Menjadi korban. Nah, Anies berupaya dengan konsepsi itu. Saya akan tetap maju untuk menciptakan welfare society, masyarakat sejahtera untuk DKI. Ya. Jadi siapa yang mampu lakukan itu? Seperti yang viral kemana-mana, kekuatan non-jilbab atau Kristen. Ya. Selama 40 tahun tidak ada yang mampu mengeluarkan IMB kepada gereja-gereja. Iya. Fakta itu fakta. Tapi ini fakta. Iya, Anies luar biasa. mampu melakukan Iya, itu nah. sama dengan Bung Karno. Tidak ada ujaran kebencian, tapi ada nilai toleransi. Satu dalam kebinekaan. Nah, ayo kita raut di bingkai NKRI, apa yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Oke. Dengan satu konsepsi, ya, Pancasila sebagai filosofis Groundslah, Groundslah. Oke. Konsla. sebagai dasar. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih penjelasannya begitu luar biasa. Semua pemirsa, baik dari Sabang sampai Merauke yang melihat tayangan ini, saya rasa bukan cukup puas, harus puas. Karena dari Sulawesi Selatan banyak bertanya, WA ke saya tentang bintang Mercy Indonesia. Begitu gamblangnya Bang Hengki Luntungan ini menjelaskan dari A sampai Z. Ya, kebetulan juga didampingi ada presidiumnya juga, Bang Juji Purwantoro, presidium, salah satu presidium dari Bintang Mercy Indonesia. Oke, kita ketemu lagi. Untuk akan datang, maybe next week kita insya Allah ketemu lagi. Dari saya, Vicky Balfas, dari Bintang Mercy Indonesia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang Hengki. Terima kasih Bang Terima Juju. kasih sama-sama. Oke.
Racikan Berita